Oke, monggo, Nduk. Nggih. Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puasa telah memasuki hari ke-12 Ramadan. Kita berjumpa lagi bersama kami relawan TIK Bojonegoro pada acara Ngabuburit 2022 dengan tema agama dan kebangkitan ekonomi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bersama Uin. Beliau selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan dosen Unugiri serta Muslimat NU Bojonegoro. Bersama Bu Im, hari ini tema kita adalah entrepreneur wanita dalam Islam. Monggo, Bu. Oh gitu langsung. Assalamualaikum, Bu Im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu, kabarnya? Baik. Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Monggo, Bu, silakan dimulai. Ini nanti waktunya sampai jam berapa? Sampai untuk materinya nanti sampai jam berapa ya? 16.30, 16.45 lah. Disambung nanti tanya jawab. Berarti ini pesertanya mahasiswa nih jenengan, guys. Iyalah, mahasiswa ada dari muslimat. Banyak sekali. Rekor ini, Bu. GG. Monggo, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ukhlinko wal khatimi lima samaq nasiril hamdi bil hamd wal handi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sore hari ini kita bisa bertemu lagi. Ini berarti sudah tahun yang ketiga ya, Mbak, ngabuburit RTIK. Relawan, apa sih TIK itu? Relawan, apa Mbak singkatannya, Mbak? Relawan teknologi. Relawan TIK, Bu. Sudah ketiga kalinya ini. Iya, relawan TIK. TIK itu singkatannya, Pak? Teknologi? Informasi dan komunikasi. Oh, relawan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi Bojonegoro. Luar biasa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk TIK, terima kasih untuk teman-teman dari Muslimat Nahdlatul Ulama Bojonegoro. Terima kasih mahasiswaku dari FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya, dari HES Hukum Ekonomi Syariah UNU Sunan Giri Bojonegoro, dan dari alumni dan siapa saja yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih, kita belajar bersama, diskusi bersama. Untuk hari ini temanya tentang entrepreneur muslim, wirausahawan muslimah dalam Islam. Bagaimana kemudian perempuan nih, entrepreneur wanita dalam Islam. Angel banget ya judulnya ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya pebisnis muslim mah? Perempuan itu berbisnis boleh enggak sih, gitu intinya dalam Islam, gitu ya. Bentar, Mbak. Ki piye carane wong ketutup kabeh sama model ini? Sebentar. Kelihatan ya? Kalau di layarku nggak kelihatan. Semoga di situ kelihatan lah ya.
Mas, Mbak, RTIK, tolong dibuat layoutnya yang bagus. Oke, kelihatan, Bu. Ya, layoutnya dibuat yang bagus ya. Jadi materinya kelihatan, UIM-nya kelihatan, nanti yang tanya secara langsung juga tolong di-shoot gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, itu dalam surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Dan laki-laki maupun perempuannya itu dalam keadaan beriman. Maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jelas sekali ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan itu tidak melihat jenis kelaminnya. Siapapun yang beramal soleh, yang beramal kebagusan, dalam hal ini bisnis, ikut membantu ekonomi keluarga. Kalau perempuan bahasanya ikut membantu ya, karena pencari nafkah utama adalah laki-laki, maka akan diberi kehidupan yang bagus dan akan diberi balasan yang lebih bagus daripada yang sudah dikerjakan. Loh? Ini mesti begini ya. Tidak bisa, bentar Mbak, layarnya nggak bisa ganti. Kalau begini, bagus nggak Mbak di tampilannya? Bagus? Bagus, Bu. Oke, karena kalau di full screen nggak bisa diganti. Entrepreneur wanita, muslimah trainer, pebisnis muslim dalam Islam seperti apa? Jadi kewirausahaan dalam sudut pandang Islam bagi seorang muslimah, ya perempuan itu seperti apa? Kewirausahaan sendiri itu apa sih? Ya, wirausaha adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Supaya apa? Memiliki nilai tambah dan akan memberikan manfaat serta menciptakan lapangan kerja baru. Jadi wirausaha itu apa ya? Usaha kreatif tadi ya. Karena ada inovatif. Saya selalu mencontohkannya, misalnya kita punya telur. Telur kalau sekedar diceplok ya sudah diceplok toh. Tetapi kalau kemudian telur dibuat berbagai olahan makanan, tentu akan menciptakan nilai tambah. Yang paling sederhana, wong telur mah diceplok tok sudah enak ya, sudah menarik untuk orang beli. Tapi misalnya seperti tahu, misalnya tempe, kalau hanya sekedar digoreng, orang udah, wah tahu tempe ya udah digoreng kok. Tetapi kalau dibuat menjadi berbagai makanan olahan camilan dan lain sebagainya, itu pasti mempunyai nilai tambah. Nah, kalau sudah mempunyai nilai tambah, diharapkan lebih banyak bermanfaat untuk kepada orang lain dan menciptakan lapangan kerja. Itu kewirausahaan. Nah, kesuksesan kewirausahaan dalam Islam itu tidak hanya dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga harus diusahakan bagaimana bisa menambah kedekatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam Islam itu kita bisnis tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan. Iya, orang bisnis ya ingin mendapatkan keuntungan. Tetapi lebih dari itu, ada nilai tambah, yaitu keberkahan, bagaimana kemudian pebisnis muslim itu harus bisa menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilainya untuk mendapatkan keberkahan dan atas dasar mencapai ridho dan bernilai ibadah, maka tentu akan lebih hati-hati. Hati-hati, tidak akan ada penipuan, tidak akan memakan harta orang secara zalim, tidak akan membuat gelo, kecewa partner bisnisnya, enggak ada kamusnya dalam wirausaha muslim. Kemudian kewirausahaan Islam, Islamic entrepreneurship, adalah segala bentuk aktivitas
dalam mendirikan, mengelola, mengambil resiko, menjadikan pemilik usaha sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Islamic entrepreneurship, gitu ya, wirausaha, kewirausahaan dalam Islam itu adalah upaya mendorong hadirnya praktek bisnis yang menebarkan nilai-nilai Islam dalam segala bentuk aktivitas bisnisnya. Nah, kemudian persoalannya adalah mengapa perempuan harus mandiri? Mengapa perempuan harus berbisnis? Kenapa perempuan juga boleh berwirausaha? Ini faktanya. Pekerjaan berat yang dilakukan oleh perempuan di rumah tangga itu dianggap hanya sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh perempuan. Nggak usah perlu dihargai. Contohnya, kenapa chief itu ya, yang tukang masak yang profesional itu, kok malah laki-laki? Iya, karena apa? Ya sebenarnya tuh perempuan ya lebih ahli dalam masak, tetapi dianggap itu sebagai pekerjaan domestik yang sudah sewajarnya itu tanggung jawabnya perempuan dan nggak perlu dihargai. Nah, karena kemudian tugas bebannya perempuan sudah berat itu, maka tidak ada waktu ya bagi perempuan untuk kemudian menambah pengetahuannya, menambah skillnya, keterampilannya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Habis waktunya. Apalagi nih kalau Ramadan gini, ya sahur, setidaknya yang ibu-ibu setidaknya sak mepet-mepete, sak mepet-mepete untuk memanaskan sayur dan lain sebagainya, mempersiapkan sahur, sak mepet-mepet itu jam piro yo? 3:30 kali ya. Kalau untuk waktu daerah Bojonegoro itu sudah kedang, bahkan rakaruan. Karena kalau 3:30 itu sudah waktu sahur tinggal 40 menit. Belum bangunkan anak-anak, belum bangunkan anggota keluarga yang lain. Nah, gitu ya. Jadi habis saya sebagai perempuan, sebagai ibu mau matur bahwa perempuan itu waktunya habis untuk ngurusi keluarga, mulai dari bangun sampai tidur lagi. Jadi sehingga selamanya perempuan dalam posisi ekonomi ya itu sangat bergantung dengan penghasilan suami dan tidak mandiri secara ekonomi. Ini bagi perempuan yang nuwun sewu, ibu rumah tangga tidak punya penghasilan lain. Akibat ketidakmandiran ini maka perempuan sangat rentan mendapat kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan verbal, omongan, sikap maupun psikis. Kekerasan yang dialami perempuan ini kemudian mau tidak mau perempuan tidak mandiri secara ekonomi ya hanya menerima kekerasan ini ya sudah pasrah, nggak berdaya. Dah masih statusnya menjadi istrinya Mas siapa? Mas Dani. Itu lumayan daripada kemudian dicerai keleleran tidak punya nggak ada yang memberi nafkah. Dan ini kemudian fakta perempuan kenapa harus mandiri ya. Ini serius ini. Ini fakta dan kasus yang benar-benar saya dengar dan dicurhati oleh teman-teman. Ya, setidaknya bagaimanapun kalau si ibu ya dalam keluarga itu enggak bekerja, itu kan pasti sangat tergantung suaminya ya. Padahal kebutuhan ini apalagi dampak pandemi luar biasa. Ketika si istri matur, Mas, ini berasnya habis. Mas, ini mau lebaran, anak-anak belum dibelikan baju. Ini bagaimana? Suaminya yang kurang iman akhirnya mencari jalan pintas. Yang ini serius nih. Akhirnya ada yang suaminya memelihara tuyul dan siapa yang paling dijadikan tumbal. Dalam ceritanya kan nggak ada mantan anak ya. Jadi saat kejam-kejamnya suami ternyata ada yang tumbal pertama adalah istrinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kalau perempuan mandiri secara ekonomis tidak didesak untuk menyetujui poligami suaminya. Ini banyak cerita. Ya.
Jadi sekarang itu kan pengaruh medsos, pengaruh media digital, pengaruh dakwah mereka ya, dakwah mereka itu kan kemudian ada kelompok begitu ya yang mengatakan bahwa poligami itu sunnah. Perempuan yang baik dijamin surga kalau memberikan izin poligami. Lah bagaimana? Ngasih nafkah satu istri saja sulit sekali kok malah itu. Tetapi itu ya. Jadi kalau ya itu kan ini cerita kasus benar ya. Jadi ada suami istri mengelola membuka usaha bareng. Ketika istrinya kemudian punya anak, suaminya bilang, "Dah, Dek, kamu nggak usah ikut ke kantor atau ke toko dan lain sebagainya. Kamu urusi saja anak-anakmu." Ternyata kemudian di perusahaannya, di usahanya itu atau di lembaganya begitu ya, di tokonya dibantu oleh perempuan dan dilalah gitu ya. Intinya akhirnya kemudian merasa bahwa si istri tidak punya andil, kurang produktif dan malah menganggap partner kerjanya tadi yang menambah keberhasilannya. Akhirnya didesak untuk menyetujui poligami. Nah, coba kalau sudah begini, piye caranya? Sudah di rumah saja suruh ngurusi anak-anak dan ternyata suaminya dengan berbagai alasan meminta untuk poligami. Kemudian kalau istri punya bargaining, posisi tawar yang kuat dalam bidang ekonomi itu lumayan. Cinta suaminya itu tulus. Dan anak-anak juga bangga pada ibunya. Tentu anak-anak yang bangga ibunya bekerja, ibunya mandiri secara ekonomi. Tentu ibu yang bisa membagi waktunya sebaik mungkin ya. Karena ada banyak kasus istri yang ditinggal mati suaminya dan masih berada bareng dengan keluarga suaminya. Lalu istri dan anak-anaknya itu dibully oleh keluarga suami. Anaknya sampai stres dan ini stres karena apa? Ingin membela ibunya tetapi karena masih kecil dan tidak bisa ya itu tadi menganggap bahwa alangkah rentannya posisi ibunya di keluarga. Jadi itu diantara alasan kenapa perempuan juga boleh dong bekerja, ya. Nah, contohnya pada masa Nabi keterlibatan dan kiprah perempuan dalam bidang ekonomi pada masa Nabi. Contohnya banyak sekali. Ada Siti Khadijah, beliau itu komisaris ya dari perusahaan dagang dan dagangnya sudah pakai ekspor impor kalau dalam bahasa sekarang. Karena apa? Beliau sering mengadakan perjalanan dagang ke Syria, ya, Syam dan lain sebagainya itu kan. Kemudian ada Qilah Umi Bani Ammar, ya, pedagang yang sampai dikasih tips bagaimana cara menetapkan harga. Jadi zamannya Rasulullah itu sudah ada mekanisme pasar, sudah ada ilmu penawaran dan permintaan, ya, penawaran dan permintaan. Kemarin saya membahas tentang kelangkaan minyak goreng itu nggak lepas dari bagaimana penawaran dan permintaan. Intinya kalau Rasulullah ketika diminta tas'ir, penetapan harga, Rasulullah ini loh, harga komoditas sudah melonjak kayak gini, tolong beri kebijakan harga eceran tertinggi. Kalau sekarang bahasanya gitu, harga eceran tertinggi dan bagaimana harga pasarannya berapa dan lain sebagainya. Rasulullah akan bilang bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi tentang harga komoditas selama normal karena banyaknya permintaan dan terbatasnya penawaran, terbatasnya stok, terbatasnya produksi, maka pasti harganya akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau stoknya banyak melimpah ruah dan ternyata permintaannya tetap atau bahkan nggak ada permintaan, pasti harganya murah. Ya, jadi kita umat Islam harus sadar bagaimana cerdas menyikapi kalau ada kebutuhan pokok yang naik dan lain sebagainya. Kita jangan panik, jangan malah ikut nimbun, jangan ikut menimbun, tapi sewajarnya saja kita punya persediaan untuk keluarga kita.
Ada Zainab binti Jahsy, berprofesi sebagai penyamak kulit binatang. Kalau sekarang ya berarti home industry ya, bagaimana kulit-kulit itu pabrik-pabrik kulit kecil-kecilan disamak, dibuat dompet dan lain sebagainya, home industry. Ada Ummu Salim binti Malhan, berprofesi sebagai tukang rias pengantin. Tukang rias pengantin zaman Rasulullah itu ya ada. Jadi kalau sekarang itu Bu siapa lupa namanya, Bu dari PAC Muslimat Ngerau itu ada yang perias nganten ya. Itu ada sudah ya. Sudah ada contohnya, sudah ada best practice-nya. Contoh bagus pada masa Rasulullah. Kemudian ada Asyifa, dia pintar menulis jadi sekretaris ya, suruh menangani pasar Madinah. Itu loh perempuan. Ya, administratornya, kepala pasarnya Madinah itu perempuan. Ada istri Abdullah bin Mas'ud, dikenal sebagai wira swasta yang sukses dan aktif bekerja karena ada saat ketika Abdullah bin Mas'ud sakit, anaknya juga sakit, akhirnya istrinya yang menjadi tulang punggung keluarga. Ada Aisyah, ya Aisyah bin Abu Bakar As-Siddiq ya, istrinya Rasulullah itu semasa hidupnya telah meriwayatkan 2.210 hadis, terbanyak pada masanya. Dan karena beliau sebagai istri dan sebagai periwayat hadis, maka beliau juga mengajarkannya di majelis-majelis pengajian yang lain. Kemudian ada Fatimah Az-Zahra, itu digambarkan menumbuk gandum untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sebagai putri raja, putri Rasulullah, tapi menumbuk sendiri. Jadi kalau ada ibu-ibu rumah tangga yang harus masak sendiri ya, nggak usah gengsi, ada contohnya. Fatimah Az-Zahra juga menyiapkan kebutuhan keluarganya dengan tangan sendiri. Ada Halimah As-Sa'diyah bekerja ya sebagai orang yang menyusui Nabi, dan ada Ummu Mubasir, perempuan Ansor yang bekerja di kebun kurma. Jadi di ladang, di sawah itu juga dulu zamannya Rasulullah juga sudah ada. Jangan khawatir. Ini tadi Khadijah bin Khuwailid ya. Kemudian ada kenapa perempuan, bagaimana perempuan bekerja dalam Islam seperti apa? Di samping An-Nahl tadi ada juga surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Ini ayat-ayat pembahasan tentang mubadalah ya, kesalingan dalam memandang perempuan. Dan orang-orang yang beriman, wal mukminuna, orang-orang laki-laki beriman, wal mukminatu, perempuan yang beriman. Sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat, wa yuti'una Allaha wa rasulah. Mereka laki-laki perempuan yang beriman tadi juga taat kepada Allah dan Rasul. Orang-orang seperti ini bagaimana? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 71. Ya, di samping An-Nahl ayat 97 tadi ya. Man amila sholihan min zakarin au unsa. Jelas banget ya, sampai ditegaskan. Karena apa? Karena selama belum ada Rasulullah, berarti di masa jahiliyah, perempuan itu loh dianggap sebagai makhluk, dianggap sebagai manusia. Ada yang mempertanyakan, kalau perempuan itu kemudian beramal soleh, apakah juga mendapatkan pahala? Kalau turun ayat ini gitu ya. Intinya dari kedua ayat ini, At-Taubah 71 dan An-Nahl 97, perempuan pun gitu ya, diberi kebebasan untuk bisa beramal soleh. Beramal soleh untuk konteks Indonesia
Gimana kemudian perempuan juga diberi kebebasan untuk bekerja, maka sama harusnya mendapatkan apresiasi yang sama dan boleh gitu ya. Caranya mandiri gimana? Ya, perempuan supaya mandiri gimana? Pertama, tangkap peluang. Tangkap peluang. Sekarang itu akibat pandemi ternyata banyak sekali jual beli online ya, bisnis-bisnis online. Tangkap. Kalaupun tidak harus online, tangkap. Misalnya, ternyata ini mau Ramadan, banyak ibu-ibu yang mungkin agak sibuk, tidak bisa menyiapkan Mbak untuk berbuka, maka kemudian membuka Mbak tadi Mbak, buka warung dadakan, menyiapkan takjil dan lain sebagainya, pernak-pernik takjil dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tapi harus kenali potensi diri dan pahami kondisinya. Kenali potensinya. Jadi kira-kira kalau saya mau membuka gorengan pentol, jualan pentol, kira-kira di sekitar saya ini pesaingnya bagaimana, harganya bagaimana, dan bagaimana kemudian kekuatan atau waktu luang saya, kesempatan saya untuk mengembangkan bisnis saya. Itu maksudnya begitu. Pahami kondisi itu kalian loh perempuan, ini yang muncul ya karena temanya tadi bagaimana pebisnis muslimah dalam Islam ya. Sebagai perempuan jangan sampai kemudian gara-gara sibuk mengelola bisnisnya sampai lupa bagaimana manajemen keluarga, bagaimana mengasuh, mendidik anak-anaknya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajar dan asah terus skillnya tadi, keterampilannya. Jadi kalau misalnya saya membuka warung atau jualan pentol, atau saya home industry cireng, aci goreng. Jadi mungkin awal saya hanya ada satu varian, tapi kemudian kan ini jualannya luring dan online Mbak, ya. Kayak anak saya itu kalau beli cireng itu loh pesennya di Surabaya. Cirengnya pesennya Surabaya. Ya karena enak ya online itu, misalnya ada barang yang kita malu kalau belinya ya, nun sewu. Ada barang-barang tertentu yang kita kalau beli ke toko kan malu tuh ya. Nah, kalau di online kan nggak pakai malu. Ya, ini kembali misalnya jualan pentol atau jualan cireng. Jualan pentol awalnya satu bakso beranak, bakso biasa, pentol biasa. Tapi kemudian dikembangkan menjadi pentol beranak, kemudian super pedas, atau isi telur, puyuh, misalnya. Itu menambahkan skill untuk menambahkan bagaimana semakin banyak peminat di usaha kalian. Kemudian yang keempat, tentukan tujuannya. Tujuan keuangan kalian perempuan berbisnis itu untuk apa? Ya. Dan tolong ya perempuan ya yang mau berbisnis, mau yang sibuk di rumah itu harus diskusi dengan suaminya, diskusi dengan suaminya, kemudian harus mendapatkan izin dan niatnya benar. Dalam rangka apa? Pertama adalah dilihat untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ya, kebutuhan primernya. Dan niatnya adalah membantu perekonomian keluarga, ketahanan ekonomi keluarga. Jangan diniati untuk menentang atau sombong di depan suami, jangan. Ya, baru kemudian tujuan jangka pendeknya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan jangka panjangnya adalah monggo. Panjenengan sebagai perempuan atau tujuan keluarga yang belum terpenuhi apa? Mungkin untuk nyicil rumah atau ingin punya mobil buat usaha dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, bijak berbelanja. Self reward, menghargai diri sendiri ya. Itu bagus, tetapi kalau penghasilan dari usaha kamu itu nggak sebanding dengan gaya hidup kamu, itu yuk tiwas toh. Ya, tiwas pegel, tiwas kamu kemudian banyak berkomunikasi dengan banyak orang lah, tiwas juga mungkin ada kemadorotan untuk keluarga kamu hanya gara-gara kamu terjun ke bisnis tadi. Ya, self reward itu banyak ya. Bebas belanja tetapi harus paham. Kemudian utangnya juga harus dikelola.
Kartu kredit kalau memang kamu nggak punya usaha yang stabil, ya ora usah pakai kartu kredit. Kartu kredit harus hanya sebagai memudahkan transaksi untuk membayar belanjaan, bukan untuk menjadi instrumen utang. Dan semuanya catat pengeluaran kamu. Kemudian yang keenam, cara mandiri, work life balance ya. Jadi harus ada waktu sepertiga. Dalam waktu 24 jam itu hanya harus dibagi untuk ibadah, untuk keluarga, untuk kerja, untuk dirimu sendiri. Jangan diporsir tenaga kamu sampai gila kerja. Pikirkan juga kesehatan jasmani, rohani, dan quality time untuk keluarga kamu. Banyak sekali orang keluarga itu bisa harmonis ketika ekonomi pas-pasan. Tetapi ketika longgar sedikit, apalagi kaya, wah itu tambah. Banyak sekali godaannya dalam berumah tangga. Kemudian yang ketujuh adalah yakin. Survei dari 750 eksekutif perempuan, ya ini surveinya di Amerika. 75%-nya itu mengalami imposter syndrome. Apa itu, Bu? Kecenderungan ragu terhadap kemampuan diri dan cenderung mengecilkan kesuksesan sendiri. Jadi kalau ditanya, Bu, manajer, selamat ya atas kesuksesan. Enggak. Ya ini ya, jadi harus dibedakan antara rendah hati sama rendah diri. Harus dibedakan antara andap asor, tadoruk khusuk begitu, dengan apa tadi Mbak, rendah diri ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau mau sukses, perempuan itu harus yakin bahwa saya juga bisa sukses seperti mereka, laki-laki maksudnya ya. Surveinya itu imposter syndrome itu tadi ya, nggak yakin dengan kemampuan sendiri, nggak pede, atau malah malas untuk mencapai target. Jadi perempuan itu bisa berdaya dan mandiri, harus yakin perempuan itu juga bisa berdaya dan mandiri secara finansial. Kemudian, bagaimana Bu kalau mau memulai bisnis? Jadi intinya tadi, bagaimana perempuan-perempuan yang bekerja, yang bisnis, boleh nggak dalam Islam? Boleh, ya. Asal tadi niatnya benar-benar ya, niatnya benar tadi untuk sudah didiskusikan dengan suami mengizinkan, kemudian niatnya untuk menjaga atau membantu perekonomian keluarga, dan yang ketiga niatnya untuk eksistensi diri, menunjukkan bahwa perempuan juga bisa dan ikut berkontribusi terhadap ketahanan keluarga, kemaslahatan keluarganya. Jangan sekali-kali niat sombong atau bahkan menyaingi suaminya, ya. Nah, mau bisnis ya ayo ojo kakean mikir, bisnis itu tentang aksi. Jadi kalau sudah mau punya rencana wirausaha, mau buka usaha, ya udah langsung kerjakan, lakukan. Tidak harus muluk-muluk dulu targetnya, nggak usah bagus-bagus dulu rengkeknya, tempat usahanya dibagusi dulu padahal usahanya belum jalan. Ayo mulai aja sesuai dengan modal yang ada. Dan modalnya itu loh ya. Jangan maksimal 60% modalnya kalau mau utang, kalau nggak ada ya. Jadi maksimal. Supaya apa? Supaya kamu bisa bisa bebas mengelola keuangan kamu. Jangan sampai 100% utang, alamat sulit. Itu nanti ya. Jadi tidak harus muluk-muluk dulu, yang penting jualan dulu, brandingnya nanti kamu seperti apa bisa dikerjakan sambil jalan. Kemudian luruskan niat ya. Niatnya bisnis, niatnya kerja, niatnya bekerja ya, itu niatnya untuk beribadah. Seimbangkan aktivitas publik dan domestiknya, artinya kepentingan pengurusi keluarganya itu juga jangan sampai dilalaikan agar keharmonisan keluarga terjaga. Jauhkan sifat sombong, niat ibadah yang kuat ya, niatnya ibadah, karena niatnya ibadah maka akan membentuk pribadi pebisnis muslimah yang bagus, yang teguh memegang tuntunan dan bermuamalah secara Islami. Dan kemudian terapkan etika bisnis Islam
Ya, etika bisnis Islam setidaknya 5 aksioma dasarnya adalah tauhid. Pebisnis muslim, lanang maupun wedok, sekarang pemirsanya juga lanang maupun wedok campur. Pebisnis muslim itu yang pertama adalah keimanannya harus kuat. Bisnis ini adalah salah satu jenis ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengawasannya itu Allah. Maka dengan ini enggak ada niat-niat jelek dalam berbisnis. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan. Menyeimbangkan antara kepentingan dunia akhirat, menyeimbangkan antara mencari keuntungan dan keberkahan dan lain sebagainya. Kemudian kehendak bebas. Jadi dalam Islam itu semua orang diberi kehendak bebas untuk mengembangkan usaha, untuk menambah keterampilannya, untuk berinovasi dalam bisnisnya. Tetapi ada tanggung jawab. Ya, ada pertanggungjawabannya. Kamu bisa misalnya menaikkan harga, misalnya pentol, jualan pentol. Pentol itu kalau di tetangga kamu atau di pesaing kamu, satunya per butir harganya 1.000, kamu kok bisa dengan harga 800 atau 500, ini harus dilihat nih. Ini bagaimana persaingannya, itu tanggung jawab. Dan kemudian ada kebajikan. Nilai akhir dari bisnis kita sebagai muslim itu adalah kebajikan, ihsan. Apapun semuanya atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ternyata tak kira terakhir Kak ya, panduan teladan Rasulullah dalam berbisnis nanti perlu nggak ya? Bentar. Ya, jadi bisnis itu esensinya adalah kejujuran. Bisnis tidak mengganggu ibadah. Dalam berbisnis harus menerapkan nilai-nilai sosial. Kemudian tidak ada kecurangan dalam takaran, timbangan dan lain sebagainya. Kemudian harus memberikan nilai, membayar upah sebelum keringatnya kering. Ya, uqtul ajiro ujratan qabla ayyajifa arohuhu. Dan bagaimana kemudian etikanya terhadap tenaga kerja itu ada. Mempekerjakan dan memecat harus ada ketentuannya, upah dan kondisi kerja harus disesuaikan. Jangan diutang upah pekerjamu itu. Kemudian privasi karyawan dan rasa hormat terhadap karyawan, bagaimana rasa aman, diperlakukan adil, kesempatan yang sama, dan lain sebagainya. Dan bisnis itu partnernya, ya, penjual dan pembeli, partner bisnis kamu, misalnya sewa antara penyewa dan yang menyewa, itu harus dilakukan dengan antarotin, suka rela. Kemudian segera melunasi utang. Ya, kalau punya utang sesuai janjinya bayar. Ditagih malah jotak, malah memusuhi yang mengutangi, lu model bintang. Kemudian tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, ya. Kamu boleh promosi barang daganganmu, tapi jangan sampai menjelek-jelekan bisnisnya orang lain, barang dagangannya orang lain. Ya, jadi kalau ditanya loh, di sana itu loh ya persis, di sana harganya kok bisa 2.000 ya. Oh, ember lambe morin jawab. Iya, makanya beli aja di sini, di sana tuh gini-gini loh ya. Enggak usah. Ya. Anda perlu senyum, ya, mohon maaf. Ini barang saya. Kalau panjenengan cocok, monggo alhamdulillah, dan saya menawarkan harga segini. Enggak usah jelek-jelekan orang lain. Ya, tidak melakukan sumpah palsu, tidak boleh melakukan bisnis dalam koneksi dalam kondisi madharat. Jadi misalnya begini. Ya, larangan dalam berbisnis ini anak-anakku yang HES dan ES. Larangan dalam berbisnis itu ada singkatannya tuh, maghrib, minggit, maghrib, maisir, gharar, riba. Jadi misalnya sekarang ada bisnis kemarin ya, binary option, binomo, robot trading dan lain sebagainya. Pada dasarnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dalam transaksi bisnis itu mubah, boleh. Hatta yadullat dalil ala tahrim. Sampai ada dalil, sampai ada indikator, sampai ada unsur, sampai ada tanda-tanda yang membuat haramnya
transaksi tersebut. Di antaranya apa? Nggak ada itu maisir perjudian. Nah, jadi misalnya kayak di Binomo itu investasi, ternyata nggak ada diinvestasikan, itu murni perjudian online. Kemudian nggak ada horor ya, ketidakjelasan. Jadi dalam transaksi itu jelas semua. Kalau kamu mau sewa ruko itu jelas untuk berapa tahun, bagaimana bayarannya, bagaimana kalau ada terjadi kerusakan, bagaimana bla 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 bla. Itu semuanya jelas. Dan tidak ada riba. Kemudian minggit itu singkatan ya anak-anakku ya. Ibu-ibu, mutor. Mempermainkan harga karena penjual sangat kepepet, sangat terdesak. Itu enggak boleh. Kemudian ikhtikar penimbunan, ada najisi penawaran palsu, ada hoben faiz melambungkan harga, ada his menipu dan curang, ada ikroh keterpaksaan, ada talaki rukban. Talaki rukban itu talaki rukban tengkulak mencegat petani dari daerah supaya tidak sampai ke pasar, tujuannya supaya tidak tahu harga yang sebenarnya. Kemudian ada tadlis, menutupi cacat pada barang komoditas secara sengaja. Kemudian bisnis komoditi yang terlarang tidak boleh ya, larang dalam berbisnis. Kemudian bersaing dengan cara yang tidak baik juga tidak boleh. Monggo bisa didiskusikan, Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Aprilia. Masih mute, Nduk. Aprilia masih mute, punyamu. Aprilianya masih mute. Monggo yang mau bertanya bisa raise hand. Oh, oke, sudah Bu. Oke, sudah. Oke, maaf Bu. Terima kasih Bu. Monggo dari teman-teman yang mau bertanya silahkan. Bu, untuk mumpung gratis. Monggo mumpung gratis nggak usah bayar. Itu ada Mbak yang mau, ada Pinasti, ada Setia. Ini monggo. Monggo. Silakan melalui chat juga bisa. Atau langsung aja di admin. Pinasti monggo langsung. Pinasti dulu ya, nanti setelah Pinasti Setia ini ya. Monggo. Monggo. Dibuka kameranya biar di-shoot tuh sama panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinasti dari Winsa kelas 2C. Oke. Saya izin bertanya, bagaimana tanggapan Bu Im? Sekarang kan banyak yang bilang kalau perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, tidak usah berpendidikan tinggi-tinggi. Karena ujung-ujungnya juga ada di... Bentar Mbak Aprilia, jangan di-mute dulu, suaramu mengganggu. Ya, Pinasti lanjut. Bagaimana tanggapan Bu Im tentang ya, sekolah itu? nggak usah tinggi-tinggi, lanjutnya Pak Ndu? Masih ada pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke. Monggo Setia Rini Arista. Baik Bu Im, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu di Surabaya atau di Swaloh, Ndu? Di Swaloh, Bu, sudah pulang. Sudah pulang. Saya ingin bertanya Bu Im, bagaimana konsep kesuksesan seorang wanita itu dalam Islam? Dan pertanyaan saya yang kedua, tadi Bu Im telah menjelaskan bahwasanya pada zaman Rasulullah sebentar ini ada perhias pengantin atau istilahnya sekarang itu MUA. Nah, ya. Kalau MUA sekarang itu kan biasanya menjelaskan bahwasanya ada seorang perhias pengantin. Zaman sekarang kan untuk memudahkan biasanya putus-putus, Nduk. Kamu lanjutkan di chat ya. Yang dicukur alisnya itu loh, Bu. Oke, syukur alis gitu dan lain sebagainya ya. Sudah saya tangkap ya, Nak, pertanyaanmu ya. Itu bagaimana? Ya, Nak, maaf ya. Putus-putus.
Sudah saya tangkap ya. Azani nanti dulu ya, Bu Imnya nanti lupa. Mbak Baik, April, Bu, Mbak terima April, kasih. saya jawab dulu ya. Iya Bu, silakan jawab monggo. Jadi tadi pertanyaannya Pinasti, ini kebetulan yang mau tanya kok mahasiswa aku Insa semua ya. Yang Unugiri nggak pada tanya Pak. Mas Haris Mustaba nggak tanya, Mbak Muslimat, Bu Muslimat nggak tanya. Pinasti tadi tanya ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi. Ya, sama tak sambungkan dengan pertanyaannya Setiari ini Arista, konsep kesuksesan bagi perempuan. Jadi apa konsep kesuksesan bagi perempuan? Apa tadi? Sekolah tinggi-tinggi. Sekarang itu, Mbak ya, kebutuhan dasar primer di Indonesia. Kalau dulu kan hanya pangan, papan, sandang. Sekarang tambah itu, pendidikan sama kesehatan. Ya, berdasarkan ayat-ayat tadi yang Bu Im sebutkan, artinya apa? Enggak ada pemilahan. Perempuan juga boleh berpendidikan tinggi, Mbak Sinasi ya. Jangan khawatir. Ibu-ibu muslimat juga tolong ya beri akses yang sama terhadap anak-anak kita perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Dan nyatanya Mbak Pinasti harus ditunjukkan tuh bahwa antara yang berpendidikan biasa saja dengan berpendidikan tinggi itu lebih maslahah. Ya, Bu Im nggak bilang bahwa nanti kalau kamu kuliah nanti kamu akan punya pekerjaan yang layak. Enggak, karena apa? Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang bekerja yang tidak sama dengan ilmunya ya, bidang ilmunya ya. Tetapi setidaknya kita kuliah, kita berpendidikan tinggi adalah mengubah cara pola pikir kita, mindset kita dalam menghadapi persoalan kehidupan. Gitu ya. Jadi tunjukkan kita yang perempuan bahwa kita yang berpendidikan tinggi, kita yang berpendidikan itu punya cara berpikir yang sehat. Bisa menyelesaikan, bisa menghadapi problem-problem kehidupan lebih bagus daripada yang tidak berpendidikan. Itu ya Mbak Pinasti ya. Kemudian konsep kesuksesan bagi saya. Perempuan yang sukses, apalagi saya sebagai ibu, adalah menurut kacamata keluarga terdekat saya. Ya, saya baik, saya solihah itu, saya sukses, saya orang yang menyenangkan itu menurut penilaian keluarga terdekat saya. Menurut suami, menurut anak-anak saya yang satu rumah dengan saya. Bukan atas kesuksesan, bukan atas kesuksesan, bukan atas penilaian orang lain. Orang lain bisa tertipu, kamu mahasiswaku, ya. Kamu lihat Bu Im mungkin bagus, iya di luaran, nggak tahu bagaimana dalemanku. Jadi sukses bagi saya kalau mendoakan anak-anak saya juga gitu. Semoga sempurna ilmu, iman, dan amal solihnya. Oke, Mbak Setiarini. Orang yang bagus kalau berdoa, ya Allah, saya titipkan anak-anakku, saya sebutkan nama anakku semua. Semoga menjadi orang yang sempurna ilmu, sempurna iman, ilmu, dan amal solihnya. Dan bagi saya itu kriteria sukses menurut saya. Gitu ya, Mbak Setiarini. Dan ada perias perempuan bagaimana dalam kehidupan sekarang, misalnya dadak alise ikut dicukur gitu ya. Dulu begitu ya, aku dulu dirias nggak gitu kok Mbak. Jadi kamu yang tahu hukumnya ya gini. Nih, saya pakai yang moderat, yang tengah-tengah. Bagi orang seperti Bu Im yang nggak pernah macak, nggak pernah rias, maka momentum ketika nikah itu hanya momentum sekali dalam seumur hidup. Ya Mbak. Kemudian riasnya itu, ini apa Mbak dicukur? Apa Mbak ininya Mbak? Apa sih Mbak alisnya tadi yang ditanya oleh Setia? Itu hanya untuk momen saat itu dok, bukan untuk menjadi kebiasaan, bukan menjadi habit. Jadi menurut Bu Im nggak apa-apa. Dan itu pun hanya untuk menunjukkan ya menghormati tradisi tadi, bukan untuk tabarruj, bukan untuk menonjolkan kecantikannya di depan umum. Gitu ya. Jadi kalau bukan itu, bukan untuk kebiasaan dan hanya untuk sekali seumur hidup, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, apa sih susahnya? Sekarang itu kan alat-alat rias itu juga canggih kan, Aprilia.
nggak usah digituin ya, cukup dirapikan kan sudah bisa gitu loh ya. Nggak usah dibuang, dirapikan, karena dibuang tambah. Mari sampai dibersihkan make up ya ketok gundul. Gitu ya. Jadi hal-hal jangan merubah apa yang sudah diberikan oleh Allah. Saya kira yang haram itu Mbak Setiari ini ya, sampai operasi plastik, memanjungkan hidung kayak Bu Im, hidungnya yang jembrot kayak gini, kemudian pengen saya kayak hidungnya Mbak April gitu, kemudian operasi, dan bukan karena alasan medis, itu yang haram ya, yang merubah ciptaan Allah. Tetapi kalau misalnya ini kemarin ya, anak-anakku hati-hati, banyak mahasiswa yang lagi pada kecelakaan kemudian katanya dioperasi plastik supaya wajahnya nggak mencong. Lah kalau begitu boleh, karena apa? Meluruskan, litakmil, litasih, boleh. Gitu ya. Monggo Mbak Adzani Fadiah. Monggo, yang lain teman-teman yang mau bertanya silahkan. Iya, iya. Aprilnya juga suaranya sudah nggak berisik. Adzani monggo Nduk. Mbak Azani. Monggo silahkan di unmute. Dari Mbak Setiar ini tadi, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Monggo Adzani. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau nanya, kalau semisal saya mau buka usaha, lalu saya nggak punya modal, lalu saya pinjam ke bank, itu hukumnya dalam Islam gimana ya, Bu Im ya? Ya. Itu saja, Kak. Iya, itu aja. Iya. Mbak Zani Fadia ini yang asli Bandung ya, Nduk? Iya, Bu Im. Iya, di Bandung atau di Surabaya? Sekarang lagi domisili di Surabaya. Oke. Nah, makasih. Siapa lagi yang nanya? Di chat itu ada yang nanya nggak, Mbak Aprilia? Nggak ada, Bu. Itu Nggak ucapan terima kasih dari Mbak Azani, Mbak Setia ya. Monggo, Bu, langsung dijawab. Iya, Mas Aris Mujtaba nggak bertanya, Bu Husnul dari Muslimat nggak tanya, Bu Ima dari Burno nggak tanya, diobral, tanya. Ya, pertanyaan dari Adzani Fatia ya, ini tentang kembali lagi ya, tidak pernah selesai apakah bunga bank itu riba? Ya toh, nggak pernah selesai. Nah, ini mau usaha. Mau usaha, buka usaha, kemudian modalnya butuh utang. Bagaimana hukumnya utang bank gitu ya? Bunga apa enggak? Bunga apa? Riba atau tidak gitu ya Mbak Azani ya? Boleh enggak gitu. Nah, kalau saya ya gini. Jadi ilah diharamkannya riba itu kan ada zulm, kezaliman. Ada orang butuh ya, utang malah disuruh mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Ya. Jadi bedanya riba dengan jual beli, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Kalau jual beli itu kan ada tambahan harga ya Mbak ya. Misalnya saya jual kerudung nih, kerudung yang saya pakai. Saya belinya harga 30.000. Ketika saya mau jual ke Mbak Adzani, kan ya nggak mungkin mau saya lagi jualan kok maksud beli 30 dijual lagi 30. Kan ya namanya nggak usaha kan. Kan pasti ada selisih kan. Mungkin jadi 35.000 kan. Nah, ayat itu ya, itu lagi memberi penjelasan kepada orang yang jahiliyah, karena innamal bai'u mithlu riba. Kenapa riba nggak boleh sementara jual beli boleh? Jual beli itu juga ada tambahan, beda selisih. Tak kandani carene Al-Qur'an.
Selisih dalam jual beli itu ada usaha. Oke, Mbak. Penjual itu mencari barang, pulaan barang, ya, menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Ya, tapi kalau hutang itu tambahan selisihnya itu enggak ada tambahan manfaat sama sekali untuk si debitur, untuk yang utang. Jadi misalnya hutang 10 juta untuk tenggang waktu 1 bulan. Boleh Bu, jenengan utang 10 juta, nanti kembalinya adalah jadi 11 juta. Nah, kembali 11 juta itu loh nak, ya tambahan 1 jutanya itu enggak ada tambahan manfaat sama sekali untuk si orang yang hutang. Nah, itu yang bedanya jual beli dan riba. Nah, persoalannya Mbak Adzani ya, nanti materinya dibaca lagi ya. Tidak pernah selesai perdebatan apakah bunga bank itu riba. Karena misalnya untuk usaha Mbak Adzani ya, sampean Anda itu hutang untuk modal kan? Nah, ini bank misalnya, bank itu kan lembaga perantara antara si kreditor dan debitur, antara orang yang kelebihan modal sama orang yang butuh modal. Bank itu ya keuntungannya adalah dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Apalagi Mbak Adzani pinjem itu, uang itu dikelola dan kemudian mendapatkan untung. Wajar dong kalau yang ngutangi kemudian juga dapat bagi untung. Oke. Hanya saja namanya di bank itu namanya bunga. Nah, sekarang kembali. Bunga bank yang ada di Indonesia itu ya ini soal zulim, kezoliman ya. Ada unsur penganiayaan atau tidak ketika bunga bank di Indonesia itu 10% PA per tahun. Utang 10 juta, maka dalam rentang waktu 1 tahun bunganya adalah 1 juta. Kalau untuk usaha wajar atau tidak? Itu kembalikan ke hati nurani Anda. Hutang 10 juta Mbak April. Ya. Ini saya patokannya pakai BRI yang 10% per tahun. Artinya kurang dari 1% per bulannya. Sebagai gambaran, hutang 10 juta, maka nanti 1 tahun, kalau dicicil 1 tahun menjadi 11 juta. Kalau dana 10 juta untuk usaha, kira-kira 1 tahun, kembali enggak? Dapat untung 1 juta enggak? Lebih kan? Gitu loh ya. Jadi saya pada posisi ini Mbak Adzani Fathia, kalau saya selama bunga itu wajar ya, ini kan hanya istilah saja. Di lembaga konvensional Bank BRI dan lain-lainnya namanya bunga, di lembaga keuangan syariah bank syariah namanya margin. Sama sebenarnya, ada kelebihan, hanya memang akadnya yang membedakan. Jadi Bu Im pada posisi ini saya tidak menganggap itu riba yang diharamkan. Mbak Adzani ya, selama sesuai dengan pengawasan dan ketentuan dari BI. Jadi lembaga-lembaga perbankan di Indonesia, baik yang syariah maupun yang konvensional, semuanya ada dalam pengawasan BI. Gitu ya Mbak Adzani ya? Tadi ada yang angkat tangan, Bu. Mana? Kok nggak kelihatan? Halo? Halo, nggih. Siapa tadi Mas? Naufal siapa ada kok, Bu? Naufal. Oh iya Naufal, monggo Taufik Naufal. Ini mewakili Unugiri nih, menyelamatkan Unugiri. Ayo. Jadi mungkin kaitannya sedikit keluar Bu dari konteks hari ini, tapi masih di ekonomi Islam. Ya. Boleh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Keri, salam dulu baru matur. Jadi pernah ada satu permasalahan
ada orang itu gadai ke orang tua saya. Nah, posisi itu dia gadai motor, kan otomatis bapak ngasih uang. Nah, Ya. sudah lama Bu, 6 tahun barangnya nggak diambil. Ketika dihubungi keluarganya, ternyata udah nggak di situ dan yang menggadaikan dulu juga udah meninggal, jadi nggak ada yang bisa dikomunikasikan lagi. Dan pada akhirnya di situ kan saya masih kecil juga Bu, tapi masih ingat sampai sekarang. Nah itu pada akhirnya dijual sama bapak, soalnya bapak juga butuh uang di situ. Itu bagaimana Bu? Iya, gade berarti uang hasil gadenya juga belum dibayar, belum ditebus barangnya. Belum. Seingat saya belum, soalnya kan terus nggak ada komunikasi. Oke, ya. Jadi gade itu ya memberi jaminan barang, begitu kan, atas hutangmu. Jadi gade ini saya menggadaikan apa iki? Apa Mas? Apa sepeda motor? Sepeda motor. Saya menggadaikan sepeda motor untuk mendapatkan pinjaman atau gade dengan harga misalnya 5 juta. Ya Mas Noval ya? Itu kan harus jelas Mas. Untuk jangka waktu berapa tahun gadenya itu. Ini yang di masyarakat itu kadang lupa ya untuk kepastian waktunya, jatuh temponya. Iya, nggak dikasih jatuh tempo. Nah, itu kan biasanya begitu karena bagi orang desa itu membantu, apalagi mungkin keluarga atau ya niatnya membantu api-api anaten. Ini kalian yang sekarang hidup di zaman modern, nggak boleh masih dengan keluarga, masih utang 100.000 itu dicatat. Karena apa? Orang itu loh ya, bisa utang ini lah Mas ya. Itu sama gade juga sebenarnya kan dia butuh duit kan Mas. Butuh duit, butuh utang, tetapi kemudian lebih sopan karena apa? Ini jaminannya. Kan bahasa kasarnya gitu gade itu. Saya butuh 5 juta utang ke Mas Noval. Karena Mas Noval khawatir saya nggak bisa membayar, maka harus ada jaminan barang sebagai jaminan. Dan itu kemudian ditransaksikan memakai gade. Saya gadekan motor saya 5 juta. Untuk harus jelas Mas. Berapa tahunnya? Ya, karena apa? Dengan batasan tahun itu, ternyata misalnya untuk waktu 1 tahun, untuk 2 tahun, kok ternyata belum ditebus, maka kamu kan bisa, ya di perjanjiannya sekalian, kalau dalam waktu 2 tahun ternyata nggak ditebus, maka bisa saya jual motornya itu. Dulu hutangnya berapa? 5 juta, maka kelebihan, kalau misalnya dijual, ternyata motornya kok laku 7 juta, berarti yang 2 juta dikembalikan kepada si penggadai. Nah, kasusnya Mas Noval karena dulu semuanya nggak jelas. Nah, sudah 6 tahun itu kalau batasan Hanabilah itu maf'ud orang yang hilang. Yang nggak diketahui rimbanya itu maksimal 4 tahun. Jadi kalau 4 tahun sudah dianggap apa ya? Ya itu tadi. Ya hutangnya juga kan nggak dibalik ya. Bapakmu nggak ditebuskan. Jadi wajar kalau kemudian dijual. Kalaupun kemudian dulu misalnya hutangnya 5 juta, kemudian barang yang jadi dijamin atau digadaikan itu laku 6 juta, sebagai kehati-hatian, yang 1 juta bisa kamu masukkan ke lembaga aman. Gitu ya Taufik ya. Tapi diperbolehkan Bu ya. Ya nggak apa-apa toh, karena ini kan sudah dicari orangnya nggak ada toh. Lagian 6 tahun saya kira ya gade terlama dalam dunia. Terima kasih Bu Im. Ya, jadi kembali ya ke transaksi itu, transaksi untuk konteks zaman sekarang Mbak, semuanya harus jelas. Jadi nanti yang ditanyakan oleh Mas Taufik Noval tentang gade, untuk masa berapa tahun, bagaimana konsekuensinya kalau ternyata tidak ditebus. Itu di perjanjian ada. Ya, kalau dalam jangka waktu 2 tahun misalnya nggak sampai nebus, nggak mengambil barang dan membayar hutang, maka gini, itu harus jelas semuanya, Kak. Ya. Aduh. Mbak Arista, ayo, ada lagi nggak yang tanya? Bu, kalau saya yang bertanya boleh, Bu? Boleh. Nah, ini suaranya juga sudah nggak berisik. Gini, kan misalnya
itu ada nggak sih dalam pengambilan untung dalam jualan, ada batasannya nggak? Oke. Misalnya Heeh. apa, pulaan jilbab 30.000, terus harus dijual berapa gitu, ada batasannya nggak sih? Nggak ada batasannya, tidak ada batasannya. Cuman harus mempertimbangkan persaingan bisnis dan pengambilan keuntungan yang wajar. Ya. Nah, kalau memang barangnya barang antik, Mbak, sampean suka-suka. Karena apa? Nggak ada barang sepadan di pasaran. Tapi yang kamu jual jilbab, Mak, ya maksimal yaitu tadi kalau ya sekitar 10% itu udah gede. Itu pun ya misalnya harga 30, Mbak. Kalau 10% berarti jadi 33.000 ya. Kalau ternyata pesaing bisnismu ada yang berani jual 32.000, langsung awak murah payu kok. Ya, jadi pada dasarnya nggak ada, Nak. Tetapi pakai nilai keadilan, kewajaran apa maksudnya? Kewajaran dari upaya kamu untuk mendapatkan barang itu mudah atau apa? Jadi menentukan apa untung, menentukan selisih itu kan dilihat ya. Berapa modal? Bentar. Mau petasan jam segini. Baru tanggal 12. Ada. Ya, jadi menentukan gitu ya, Mbak. Jadi misalnya pulaannya kerudung ini 30.000, sampai pulaan satu ndil, satu lempir begini dengan satu kodi kan berbeda. Pulaknya di Surabaya. Ya, pakainya pakai transportasi darat ataukah pakai online, pakai paket itu juga kan biasa. Ya, yang jelas dihitung semua. Jadi harga 30, kemudian untuk transport, untuk biaya paket, untuk apa, dihitung semua dong. Ya. Dan yang kedua adalah perhatikan persaingan pasar. Kamu boleh sakarepmu, tapi kalau sekali kamu terdetek, ya, diketahui bahwa kamu jualannya mahal, maka ngalamat, hilang kepercayaan pelangganmu. Gitu ya, Kak ya? Oke. Berarti kalau misalnya jualan barang antik, ambil untung yang lumayan boleh? Boleh lah, karena apa? Nggak ada saingannya. Dan penggemarnya juga orang-orang yang antik. Khusus. Orang khusus, dan itu beda. Jadi, misalnya kursi, ya ini kursi yang, orang ketok ya, kursi yang saya duduk ini kursi jati, nah misalnya, ya, dan itu jarang, apalagi yang sambungan, ini akar jati yang sambungan gitu, Mbak. Nah, itu kan nggak ada di pasaran ya. Suka-suka, saya beli mungkin ini hanya 10 juta mungkin ya suamiku. Kemudian suatu saat ada orang, kemudian ini aku suka dengan kursi dan meja jenengan, Bu. Mau dijual berapa? Karena saya juga mendapatkannya sulit dan lain sebagainya, kemudian saya nyeplak aja kalau mau tuh jadi 200 juta. Ya suka-suka dong, nggak apa-apa. Karena itu tadi ya, di samping saya nggak berbisnis juga nggak butuh melihat pesaing di sekitar kita. Tapi kalau barang-barang misil itu ada di pasaran, hati-hati. Ya. Yang jelas supaya untung, pertimbangkan biaya modal dan keuntungan yang ingin kamu peroleh. Dan satu lagi, perhatikan persaingan usaha di sekitar kalian. Itu faktornya, Bu. Terima kasih, Bu Im. Ya, ayo Mbak, setelah maghrib. Teman-teman silakan yang mau bertanya. Lagi waktunya sudah mepet. Emang sampai jam berapa, Mbak? Itu ada Rismanika. Jam 5. Sampai jam 5. Oh ya. Monggo, Bu. Ya, 2 menit lagi ya. Ini sudah jam 5 lebih 8 menit. Rismanika, ayo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismanika dari Winsa Bu Im. Sebelumnya Rismanika kelas apa ya? ES2C, Bu. Oh, oke. Sebelumnya mohon maaf, Bu, belum bisa on cam. Iya. Izin bertanya, Bu, bagaimana tanggapan Bu Im mengenai pemikiran wanita karir yang lebih berfokus ke karir dan usahanya dan tidak memutuskan untuk menikah? Waduh. Oh ya, makasih ya Rismanika.
Ya, Bu. Sekarang itu banyak fenomena aneh-aneh ya. Ada pasangan yang kemudian apa Mbak, child free, nggak punya anak gitu ya karena kesibukan. Wah. Itu nggak buim banget lah ya. Walaupun itu hak setiap pasangan ini yang fenomena juga ya Mbak Rismanika ya. Nanti jawab kamu juga. Jadi apa? Child free ya. Jadi ada pasangan yang bersepakat untuk tidak punya anak. Monggo saja. Tapi bagi Bu Im, saya kurang setuju ada pendapat seperti itu karena pernikahan itu diantaranya adalah wasilah cara Allah lihifdzin nasl, ya, menjaga garis keturunan dan itu tadi, iya, regenerasi dalam keluarga Muslim. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang harus punya prinsip tidak punya anak juga nggak apa-apa, silahkan saja ya. Semoga nanti masa tuanya juga bahagia sejahtera saja. Kemudian ini mementingkan karirnya akhirnya pilih nggak menikah. Ya. Jadi kalau saya nggak setuju dengan prinsip itu juga. Bagaimanapun apa ya kebetulan saya nggak punya prinsip itu, tapi saya nggak bisa membayangkan orang-orang yang punya prinsip seperti itu. Karena gini, yang menikah saja kalau nggak punya anak itu sepi, ya, apalagi sendirian. Ini orang-orang perempuan yang mementingkan karir dan nggak mau menikah itu kan karena mungkin trauma. Trauma lihat keluarganya, bagaimana tidak ada keharmonisan, bagaimana kemudian si istri itu luar biasa terzolimi. Gitu kan. Akhirnya daripada menikah dan wajib berbakti all out kepada suaminya. Males lebih baik saya mandiri, saya berinvestasi, saya siapkan masa depan saya dan nggak usah nikah. Nah, bagi saya prinsip begitu, saya nggak setuju Mbak Rismanika ya. Bagi saya perempuan yang sukses adalah sukses secara keluarga sukses, punya keluarga, punya anak, sukses secara mandiri, secara ekonomi, sukses dalam karirnya. Bagi saya itu Mbak. Kalau kemudian kok sampai kemudian demi karir dan tidak mau menikah, saya nggak setuju prinsip itu ya. Karena apa? Orang itu beda-beda Mbak. Ya, jadi tolong pahami bahwa ketaatan istri kepada suami dalam keluarga, ayo yang proporsional, ya, yang proporsional. Orang-orang yang tidak ingin menikah karena nggak mau ribet, tidak mau dicap durhaka dan tidak mau dicap sebagai ahli neraka karena tidak taat kepada suaminya. Jadi ayo mindsetnya harus dirubah bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan aslinya adalah kewajiban suami. Kalaupun di Indonesia ternyata dibebankan kepada istri, itu berarti pekerjaan bersama. Ya, jadi kalau istri capek dimintai nun sewu berhubungan badan dan capek, suami jangan pakai hadis. Ya, istri yang tidak mau melayani suaminya maka dijotak oleh malaikat. Jangan begitu dong, ya. Ya, jadi kesalingan, hormati. Bagaimana supaya harmonis dalam keluarga, apapun harus berbagi. Begitu ya. Baik Bu Im, terima kasih. Sama-sama, Nduk. Terima kasih Bu Im. Dari teman-teman yang lain, monggo. Waktunya masih kok Bu. Waktunya masih gimana? Jam 5.13. Diperpanjang. Diperpanjang. Kamu itu ya. Yang lainnya kalau mahasiswa di Surabaya tinggal beli kue antri. Monggo 2 menit lagi ya. Sampai 5.15 ya. Bu Kusnul, kok cucunya saja yang kelihatan, jenengan nyambel apa? Monggo mumpung dikasih waktu, yang bertanya silahkan. Nanti setelah doa ada foto bersama Bu. Iya, foto bersamanya sekarang aja sebelum pada Melayu. Ya gitu ya, kalau tidak ada yang bertanya kita akhiri nggak apa-apa kan Kak? Iya, nggak apa-apa. Oke. Kali yang ditutup sama doa Bu. Oke. Terima kasih hadirin pemirsa peserta ngabuburit online RTIK Bojonegoro.
Bu Husnul mau tanya enggak? Cantik. Habis nyambel. Masih unmute. Dereng dibuka mic-nya, Bunda. Ini dari Muslimat, Mbak Aprilia. Oh, nggih. Suaranya belum kedengeran, Bu. Nah, monggo. Nah, sudah, nggih. Monggo. Enggak, Bu, enggak tanya. Ini sibuk sama cucunya. Nggih, matur suwun sedaya nggih. Matur suwun hadirnya Bu Husnul, semoga sehat, selamat menyiapkan berbuka. Tadi kesimpulannya bahwa bagaimana sikap Islam terhadap perempuan yang bisnis atau bekerja gitu ya, atau beraktivitas di luar. Pada dasarnya kalau aktivitas itu adalah bernilai ibadah solih, ya beribadah solih, maka nggak apa-apa. Bu Husnul ditutup suaranya, esnya nanti pada ngiler semua pengen es. Jadi kesimpulannya boleh ya, boleh. Kalau untuk perempuan tujuannya tadi tidak hanya untuk perempuan, tujuannya untuk beribadah kepada Allah, selalu dalam pengawasan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Kalau untuk perempuan berarti tujuannya membantu ekonomi keluarga dan jangan sampai ada sombong untuk tidak berbakti kepada istri kepada suami, dan jangan sampai melalaikan kewajiban mengurus rumah tangga bersama dengan suaminya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighra. Allahumma taqabbal siyamana wa tarawihana wa qu'udana wa sujudana ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih Bunda. Oh iya Kak Sela, ya Allah baru kelihatan. Orang takut biasanya saya mantau kok Bunda, tenang Bunda. Hati-hati sekarang yang biar ada regenerasi Bunda. Apa itu? Ya, yang koordinasi adik-adik. Oke, nggih. Ayo Mbak Jerabe foto bersama. Ayo Kak Sela foto bersama. Foto, ayo fotokin. Ayo foto, ayo kameranya dinyalakan. Itu masih live on Facebook loh ya. Ini si ribut foto. Nggak ada kok Mbak yang buka. Ayo nak, yuk buka yuk. Abdurrahman Halim, ireng awakmu nak. Nah. Monggo silakan dibuka dulu teman-teman kameranya. Adel. Biar kelihatan. Ya. Yuk Bun, dibuka sebentar Bun. Kita foto yuk. Kinasti, Risma. Dah. Ayo Mbak, foto Mbak. Semua. Yo. Ada yang belum Bu? Ayo. Dan saya nih kadung lagi masak le. Boleh nyambel gawe es barang deh. Mas Ripaldi, assalamualaikum. Aku mau wis moto-moto. Ayo Mbak, foto Mbak, udah Mbak. Screenshot Mbak. Yes, waalaikumsalam Ibu. Oke, Mas Ripaldi lampo. Ya pun. Nggih. Mbak, yang moto siapa Mbak April? Ibu? Yang moto siapa yang moto ini? adminnya Bu. Oke, monggo. Adminnya Mas Solikin. Mas. Mas Solikin Mas, ayo Mas. Ayo Mas. Oke Bu, persiapan. Dibuka. Oke Mas. 1, 2, 3. Terima kasih. Masih di slide kedua. Masih slide kedua. Ya, masih banyak Bu. Ini ada 3 slide. Nggih, monggo. Kak Sela, biasanya kan 2 sampai 3 kali, sekarang lumayan lah masih keduman. Walaupun hanya sekali ya.
Oke, Bunda. Matur nuwun, Bunda. Oke, sama-sama. Bunda minta jadwal berapa kali nih? Hanya satu, hanya dikasih satu sama Mas Rivaldi. Iya, Mas Rivaldi, Bunda. Tenang, Bunda. Nanti Bunda paling suruh nutup. Kajian penutup. Kajian penutup nanti membahas ya. Pas hari raya. Hari raya. Tempatnya, Bunda. Nggih. Matur suwun sedaya nggih. Belum persiapan ini, belum membuat. Bunda, matur nuwun. Ya, sama-sama. Makasih semuanya anak-anakku, Bu Kusnul dan teman-teman dari Muslimat, dari UINSA, dari Unugiri, dari alumni. Ibu sudah memberikan waktunya. Nggih, makasih sedaya nggih. Mas Herdelika makasih sedaya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ibu, semoga sehat selalu buat Ibu. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya dari UINSA, dari Unugiri, dari Muslimat, alumni AI, alumni AI. Ada juga, Bu? Ada. Terima kasih teman-teman. Oh, Bang Dwi, Pak. Terima kasih, Bang. Ada Bang Ferry itu siapa? Makasih. Saya tutup nggih. Saya keluar nggih. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.